informasi berikut telah berhasil didata. Rencana penjualan itu 70% tunai dan sisanya kredit berarti Januari. Oke, kemudian perkiraan tagihan piutangnya itu 75% pada bulan penjualan, 15% bulan berikutnya, dan 10% 2 bulan berikutnya. Kemudian untuk triwulan 90% triwulan terjadinya penjualan dan sisanya 10% triwulan berikutnya. Saldo piutang, ini piutang ada 20 juta ditagih 5.000 pada triwulan 2 dan 7.000 pada triwulan 4. Kemudian kas 15.000. Rencana pengeluaran modal membeli mesin Maret 10.000, triwulan 3 6.000. Pembentukan dana untuk gedung Desember 30.000. Pembelian lainnya triwulan 1 1.000, triwulan 2 2.000, triwulan 3 1.000 dan triwulan 4 1.000. Penerimaan dan pengeluaran. Nah, kemudian Januari pendapatan 2.000, pengeluaran 2.000. Februari 1.000, kemudian pengeluaran 2.000. Maret pendapatan 1.000, pengeluarannya 2.000 dan sebagainya. Cadangan piutang ragu-ragu itu piutang yang tidak bisa ditagih, diperkirakan 1% dari kredit dibulatkan dalam bulan. Berbagai pembelian Januari 15.000, Februari 16.000, Maret 17.000 dan sebagainya. Pengeluaran lainnya polis asuransi Juni 1.000, pajak kekayaan Februari 2.000, Maret bayar bunga 4% dari 50.000 dan mengatur pinjaman 20.000. Dividen dibayar tunai Juni 20.000. Fee ahli hukum 2.000 setiap bulan. Kalau setiap bulan 2.000 berarti kalau triwulan 200 kali 3 Pak. 200 kali 3, oke. Fee akuntan 2.500. Pajak keuntungan dan sebagainya. Ini yang April 21.000. November 3.000. November berarti triwulan berapa ini? Triwulan keempat Pak. Oke. Buatlah anggaran penagihan piutang. Jadi seperti yang 2 minggu yang lalu ya, itu kita buat tabel. Tabel isinya adalah penjualan tunai dan penjualan kredit. Di soal dijelaskan bahwa rencana penjualan 70% tunai. Berarti kreditnya 30%. Ini kita buat 30%. Oke. Seperti ini ya, 70.000, 70%. Penjualan kredit 30%. Januari penjualannya berapa? Januari penjualan 1.000 ini. Januari penjualan 100.000. 100.000 berarti 100.000. Tunainya berapa ini? Berarti 70.000. 70.000 Pak. Kreditnya berarti 30.000. 30.000. Gampang lah ini. Februari ini penjualannya adalah 80.000. 80.000 berarti 70%-nya 56.000 Pak. 56.000. Kemudian kreditnya berarti 24.000 Pak. 24.000. Oke ya, gampang ya. Dan seterusnya dilanjutkan, Anda lanjutkan ya. Kemudian ini penjualan piutang itu kan 30% kredit, 30% bulan Januari kita pilih lagi menjadi piutang neto. Piutang netonya pertama 30.000 ya, 30.000. Piutang netonya di 30.000 ya. BDM-nya 1% berarti berapa? 300 Pak. 300. Kemudian di sini berarti piutang netonya 29.700. 29.700. Oke. Kemudian bulan Februari ini piutang penjualan kredit adalah 24.000. Berarti 24.000. BDM-nya berapa? Piutang yang tidak tertagih 240 Pak. 40. Jadi di sini yang tersisa 25. 25.000.
23.760. Atau kok kayaknya kok saya ngasih modulnya salah ya waktu ya? 23 ya? Iya Pak, 760. 760. Oke, terima kasih. Saya yakin Anda paham. Dan seterusnya ya, kemudian selanjutnya schedule penerimaan penjualan kredit. Di soal dijelaskan bahwa perkiraan tagihan sesudah dikurangi piutang tak tertagih 75% pada bulan penjualan, 15% bulan berikutnya, dan 10% pada 2 bulan berikutnya. Jadi ini kita tambahkan dengan di 70% tunai, bukan ini ya, oke. 75% bulan penjualan, 15% bulan berikutnya, dan 10% 2 bulan berikutnya. Untuk triwulan, 90% pada triwulan terjadinya penjualan dan 10% triwulan berikutnya. Ini penjualan kredit. Penjualan kreditnya bulan Januari berapa? Ini diambil dari piutang neto ya. Piutang neto ini. Jadi 29.715% itu 75%-nya berapa? Nah, 22.275 Pak. 22.275. 275. Oke, angka saya salah ya, 22.275. Oke. Nah, coba kalkulatorku dulu ya. Siapa tahu mereknya beda, hasilnya beda begitu. 0,29.700 kali 0,75. 22. Oke, 22.275, saya yang salah. Ini yang berapa ini? 4.455 Bapak. 4.455. Kemudian ini berarti 2.970. Oke, terima kasih. Ini di bulan Januari. Februari 23.760 ya. Oke. 2 Februari, bulan Februari 23.760. Kalau begitu 75%-nya berapa? Benar ini ya? Betul Pak. Oke. 10%-nya 15% ini berarti 15%. 23 kali 760. 23.760. 23.760 kali 15. 3564 ya, 3564. Oke, dan 10%-nya ini ya. Oh, seperti itu. Dan seterusnya saya yakin Anda bisa. Pak. Halo. Pak, mohon maaf mau tanya Pak. Oke. Berarti untuk yang triwulan 4 itu hanya dihitung dari triwulan 4-nya saja apa bagaimana ya Pak? Triwulan 4 berapa misalnya? Triwulan 4. Oh, triwulan 4 ditulis triwulan 4 dan di sini dimasukkan sisa. Boleh tidak dimasukkan, boleh dimasukkan juga enggak apa-apa. Berarti kalau yang diambil 90% aja gitu ya Pak? 90% ini. Ini berarti kan 90% ya. Nah, kalau ini sisanya berarti kan 10% nih ya. Iya, sisanya 10% Pak. 10% Anda tuliskan juga boleh, tidak Anda tuliskan juga boleh. Oh, baik Pak. Oke, gampang. Oke.
seperti itu ya kalau triwulan ini. Kalau triwulan 3 berarti triwulan 3 sama triwulan 4. Sisanya di sini 10% berarti. Oke. Kemudian schedule penerimaan penjualan. Ini di jumlah berapa begitu ya. Ini di jumlah schedule penerimaan piutang. Pertama kan ini nanti dijumlahkan ya. Iya Pak, betul Pak. Jumlahkan. Kemudian ini juga dijumlahkan, ini dituliskan jumlahnya berapa gitu ya. Iya Pak. Jumlahnya berapa ini. Kemudian semuanya dijumlahkan. Yang pertama kan penjualan kotor piutang. Oh, bukan ini. Total penjualan bulan Januari 70.000, berarti di sini penjualan tunai Januari penjualan ini tunai 70.000. Januari penjualan tunai 70.000, berarti di sini nanti dituliskan penjualan tunai 70.000. Oke. Kemudian bulan Februari penjualan tunainya adalah 56.000. Jadi di sini dituliskan penjualan tunai Februari 56.000 dan seterusnya. Kemudian penagihan piutang bulan Januari, penagihan piutang. Ya berarti Januari penagihan piutang berarti di sini nggak ada yang lain. Jumlahnya berarti berapa ini? 22.275 Pak. Nah, oke. Berarti ini juga begitu. Penagihan piutang 22.275. Kemudian berikutnya bulan Februari. Bulan Februari itu berapa jumlahnya ini? 445 ditambah dengan 22.275 Pak. oh jumlahnya sama? Sama Pak. 4455 ditambah 4455 ditambah dengan 820. Oh kok sama ya? 275. Oke. Ini juga dituliskan 22275. 22275. Oke, seperti itulah. Ini schedule penagihan penerimaan dan penjualan dari penjualan seluruhnya. Tapi penerimaan kan ada penerimaan yang lain ya. Kemudian berikutnya anggaran penerimaan dari berbagai sumber. Januari itu penjualan tunainya berapa ini? Penjualan tunainya Januari 70.000. Ini berarti 70.000. Kemudian berikutnya penagihan utang 22.075. Berarti di sini juga. Kemudian ada lagi pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain diperoleh dari mana ini? Di kasus pendapatan lain-lain. Pertama Januari 2000 ya. Iya Pak. Yang pertama nggak ada yang lain ya. Ini yang pertama. Yang saya tandai merah itu pendapatan pemasukan ini. Yang saya tandai merah. Pertama ada Januari pendapatan lain 2000. Lain Januari 2000 ya. Oke.
Terus berikutnya 1.000. bulan Februari 1.000. Bulan Februari 1.000. Bulan Februari 1.000 ya. Kemudian berikutnya ada lagi dengan hutang tidak berbagai pembelian pengeluaran ya, pengeluaran, semuanya pengeluaran ya. Pak, Oke. Pak mau tanya, mohon maaf Pak. Ya, oke, terima kasih mau bertanya begitu. Untuk yang poin nomor 3 saldo awal tahun itu ada piutang 20.000. Itu maksudnya Itu ya Pak? Itu nanti di awal piutang ya. Awal piutang Pak. Awal piutang berarti Bukan di saldo, berarti bukan saldo kas ya Pak? bentar. Di piutang. Piutang berarti di sini ada masuk Saldo. Anggaran saldo piutang berarti kan saldo piutang berarti kan orang itu punya utang kepada kita begitu ya. Iya. Oh ya, orang punya utang. Ini kalau kita tuh ini saldo piutang di sini. Anggaran piutang. Saldo piutang ya. Iya Pak. Nah, ini berarti saldo piutang berapa? Saldo piutang berapa? 10.000, 20.000 ya? 20.000 Pak. 20.000. Tapi nanti diisi lagi. Ini ditambahkan berarti ini berapa? 20.000 berarti ini jumlahnya 44.000 berarti. 42.000 ya? Iya, 42.000 Pak. Kalau dimasukkan itu juga boleh ya, 42.000. Oke, terima kasih koreksinya itu. Baik Pak. Oke, terima kasih ini yang ini masuk di sini ya. Oke, berikutnya apa yang belum? Jadi pendapatan sudah tidak ada yang lain ya, pendapatannya. Pendapatan sudah tidak ada yang lain ya. Oke. Oh, saldo awal tahun piutang 20. Oh ini enggak ada anunya nih. Ditagih 5.000 pada triwulan 2. Saldo awal tahun. Piutang 20.000 ditagih 5.000 pada triwulan 2 dan 7.000 triwulan 4. Oh, jadi nggak masuk di situ, Mbak. Mohon maaf kalau saya salah tadi. Jadi masuknya kemana Pak? Bentar. Ini saldo piutang. Itu 20.000, 5.000 triwulan 2 dan 7.000 triwulan 4. 2 sama 4 ya? Iya, Pak. 5.000 triwulan. Berarti tidak masuk di sini berarti tidak masuk di sini. Berapa 5.000 ya? 5.000. Triwulan 2 dan 7.000 triwulan 4. Triwulan 4. Ini sisanya boleh Anda tuliskan di sini juga boleh. Kalau 20.000. Sisanya berarti berapa ini? Kalau sisa berarti 8.000 ya? Iya, 8.000 Pak. Oke, terima kasih. Ini masih tetap 22.000 ya. Tetap berarti. Ini nanti seperti ini. Ada lagi yang lain? Maaf, saya kurang teliti itu tadi. Pak, berarti nanti 8.000-nya nggak masuk dalam perhitungan? Tidak masuk dalam perhitungan. Nah, 8.000, ya 8.000 tidak masuk di perhitungan. Boleh, sisa itu boleh dituliskan, boleh tidak, begitulah. Bisa boleh tak diisi. Kemudian berikutnya apa lagi? Jadi penerimaan sudah, ini penerimaan sudah ya. Berarti jumlah penerimaan yang lain ada lagi nggak? Sejauh ini itu aja Pak. Oke.
kita jumlahkan 70.000 ditambah dengan 22.275 ditambah dengan 2.000. 94.275. 94.275. 94.275. Oke, seperti itulah. Terus bulan Februari, penjualan tunainya berapa bulan Februari? Penjualan tunai 56.000 ya. Ini 56.000. Februari penjualan tunainya adalah 56.000, saya ini 56.000. Kemudian penagihan piutang berapa? Penagihan piutang bulan Februari. Februari penagihan piutang berapa? Sama 22.275. 275. Oke, seperti itu ya. 22275. Ada lagi yang lain nggak? Sepertinya Februari kok tidak ada yang lain sepertinya. Oke, pendapatan lain-lain Februari 1.000 dah. Kemudian pengeluaran yang ada pengeluaran ya. Oke, sepertinya sudah. Jadi tinggal kita jumlahkan jumlahnya. Jumlahnya berapa ini? 56. 79.275, Pak. 79.275. 275. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian anggaran pengeluaran dari berbagai sumber ini. Selanjutnya ini sudah selesai. Dan selanjutnya anggaran penjualan dari berbagai sumber. Pertama apa ini? Pertama adalah pengeluaran Membeli mesin. 10.000 di bulan Maret dan di bulan 3 6.000. Dan triwulan 3 6. Pembentukan dana gedung. Yang kedua adalah pengeluaran pertama sudah ya, pengeluaran. Yang kedua adalah pembentukan dana gedung. Desember 30.000. Triwulan 4. Desember pembentukan dana gedung. Triwulan 4 berapa? 30.000, Pak. 30.000. Seperti itulah. Dan selanjutnya seperti itulah pengeluaran ya. Kemudian, nah ini seperti itu ya. Kemudian, ini saya pakai yang untuk anggaran anggaran kas itu saya angkanya angka saya ngarang tidak ada hubungannya dengan yang kasus di atas. Keterangan angka di atas hanyalah perumpamaan. Jadi misalnya saldo kas 15.000 misalnya. Penerimaan 200.000 misalnya. Jumlahnya kan 15.000 ditambah 200.000. Sementara pengeluaran sebentar ini tak tuliskan dulu ya. Misalnya hapusnya
Misalnya ada saldo kas awal 5.000 ya. Bentar, ada yang masuk ya. Misalnya ada saldo kas awal 15.000. Misalnya penerimaan, misalnya anggaplah 200.000. Jadi jumlahnya berapa? 15.000. Sementara pengeluaran ini bisa dilihat dari tabel di atas ya, tabel di atas misalnya. Ini misalnya ada 205.000. Berarti saldo kas akhirnya berapa? 225 200.000 Pak. 10.000. Ini ya. 10.000 ini menjadi saldo kas pada awal, ini kan akhir Januari kan tanggal 30 Januari loh. Nah, ini tanggal 1 dianggap sama itu, ini 10.000. Jadi saldo kas akhir Januari sama dengan saldo awal kas Februari ya. Ini berarti 10.000. Ini berarti juga 10.000 gitu. Kemudian misalnya ada penerimaan 250.000. Kalau begitu jumlahnya berapa? 200. 10. Lah, Oke, 260.000. ini Anggaplah misalnya ada pengeluaran 280.000. Jadi saldo kasnya berapa ini? 260 dikurangi 280 jadi minus 20.000. minus 20.000, Bu. 20.000. Saldo minus, jadi kita harus utang 20.000. Kemudian sementara bulan Maret berapa itu, kalau di manajemen keuangan kan saldo minus kan tidak ada ini ya. Ini jadi kita anggap ini 0 begitulah. 0. Di saldo kas ini judulnya adalah anggaran kas sementara ya. Anggaran kas sementara. Jadi nanti untuk menghitung pinjamnya nanti berapa. Jadi totalnya adalah 800.000. Kemudian hingga saldo kas akhir sama dengan 50.000 ini ya. 50.000. 50.000 begitulah. 50.000 nanti menjadi saldo kas awal berikutnya, itulah 50.000. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya saldo kas akhir. Misalkan saldo kas akhir minimal 10.000. Berarti kalau kurang berarti harus pinjam bank begitulah. Anggaplah ada saldo kas, ada ketentuan saldo kas minimal 10.000. Saldo kas akhirnya berapa? Berarti 15.000. Ini sama ya. Penerimaan 2.000, 200.000. Ini adalah saldo kas akhir. Anggaran kas akhir dan saldo anggaran kas akhir. Kalau kita perhatikan di saldo akhir ini kan ada yang pertama positif, kemudian yang kedua negatif, kemudian selanjutnya Maret positif ya. Nah ini minus 10.000, ini minus 20.000, ini 50.000. Berarti kita ini berapa? Penerimaan 200.000 ya. 200.000.
Perlu pinjam bank nggak kita? Kalau kita saldo akhirnya sudah ada 10.000, kita tidak perlu pinjam bank. Oleh. Jadi jumlahnya ada 215.000. Sementara pengeluaran adalah pengeluaran adalah 205. Sehingga saldo kelas akhir adalah 10.000. 10.000 menjadi saldo kas bulan berikutnya. Ini 10.000. Ini kita itu kemudian ini ada penerimaan sebesar 250.000 ya. Kemudian berikutnya karena ini ada saldo minus, ada minus 20.000. Kita perlu pinjam berapa supaya saldo kita nanti di akhirnya sama dengan 10.000. 30.000. Oke. Jadi pinjamnya 30.000. Kemudian ada pengeluaran sebesar jumlahnya dulu ya. Jumlahnya berarti 280.000. 90 ya? 208. Oh, 90, Pak. 90.000. 190.000, sementara pengeluaran ada 280.000. Sehingga saldo kasnya sama dengan 10.000 ya. Ini sama dengan 10.000. Jadi 290 dikurangi 280 sama dengan 10.000. Ini menjadi berapa sini? Awal Maret. 10.000. Nah, 10.000 awal Maret ya. Kemudian ada penerimaan sebesar 800.000. Kemudian ada pengeluaran pinjaman. Pinjaman perlu pinjam nggak? Nah, ini saldo dan plus, kita tidak perlu lah pinjam. Kemudian jumlahnya berapa? 810.000. 810.000. Dan pengeluarannya ada 750. Dan saldo akhir sama dengan 60.000. dan seterusnya begitu ya. Nah, seperti itulah. Atau bisa juga ini Anda tambahkan kalau ada ketentuan pembayaran utang misalnya. Bayaran utang misalnya. Boleh juga Anda tambahkan begitu. Mana bayaran utangnya itulah. Nah, seperti itulah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, saya pikir gampang lah ya. 30.000 misalnya dibayar di sini di bulan 3 misalnya dibayar, kalau bunganya misalnya 5% misalnya ya, misalnya pinjam bank, misalnya itu 6 bulan misalnya, 6 bulan. Nah, 5% misalnya ya, misalnya 5% begitu ya, per tahun. Jadi kalau ini pinjamannya 30.000, pinjaman 30.000 ini. 6 bulan itu ngangsurnya berapa ini? Berarti bunganya sama dengan berapa? Sama dengan 5% kali 30.000.
dengan berapa itu? 5% kali 30.000. 15.000 ya? 15.000 ya? Kok 15? 1.500? 1.500. Oke ya, 1.500 ya? Iya, Pak. Oke, 1.500 berarti pembayarannya pembayaran berarti dengan sama dengan 31.500 ya. Ini karena pinjaman jadi sama 30.000 ditambah 1.500 lah. 30.000 ditambah 1.500 sama dengan 31.500. Seperti itulah. 6 bulan berarti bulan apa ini? Kalau Februari bayarnya bulan apa? Februari bulan 2, 2 tambah bulan 8 ya. Bulan 8 berarti triwulan 3. Nah, berarti ini 31.500. Seperti itu. Ada pertanyaan? Minggu depan seperti itu ya, kasusnya seperti itu, angkanya ya nggak beda jauh dengan angka itulah. Kita buat angka sederhana biar kertasnya muat. Anda boleh buat kolom-kolom begini, Anda kerjakan Excel juga boleh, Anda kerjakan manual juga boleh, begitulah. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin mau bertanya. Oke. Yang mengenai pengeluaran, Pak. Ya. Itu kan ada Maret membayar 4% dari 50.000 dan mengansur pinjaman 20.000, Pak. Bentar. Bulan Maret yang mana, Mbak? Oh, Yang di pengeluaran, Pak. Pengeluaran lainnya. Oke. Itu kan ada Maret membayar bunga 4% dari 50.000, Pak. 4%, oke. Dan mengansur pinjaman 20.000. Berarti 4% dari 50.000 ditambah dengan 20.000 itu ya, Pak? Maret tanggal 15 membayar bunga 4% dari 50.000. Jadi membayar bunganya berapa? 2.000 ya. 4% dari 50.000, 2.000 ditambah mengangsur pinjaman 20.000, berarti 22.000. 22.000. Oke, terima kasih. 22.000 berarti. Pengeluaran lainnya. Oke. Dividen udah jelas ya. Ini berarti triwulan 2. Aliquo setiap bulan 20.000 per bulan. Kalau triwulan 200 berarti kalau ya, 200 triwulan kali 3. Kali 3 jadi 600 ya. Oke. Di akuntan Februari 2.500. Pajak keuntungan April 21, November 3.000, November berarti triwulan 4. Desember juga triwulan 4. Berarti dijumlahin ya, Pak? Jumlahin itu. Gitu. Ada pertanyaan? Saya yakin ada bisa lah, gampang lah. Masih bisa kita logika itu. Kita bisa logika lah ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda ya. Oke, ada 19 orang yang hadir. Terima kasih atas kehadiran Anda dan partisipasi Anda. Mohon maaf, kita tutup sekarang atau masih ada lagi pertanyaan? Atau udah jelas? Udah jelas ya? Oke, terima kasih. Sampai ketemu ujian nanti. Oke, saya tinggal dia. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih.